Bagaimana jika semua yang kita yakini tentang sejarah penemuan dunia, tentang para penjelajah pemberani, tentang garis waktu pencarian kita yang lambat dan menyakitkan akan batas-batas bumi, ternyata salah? Bagaimana jika jauh sebelum kapal-kapal modern mengarungi samudra dan satelit memetakan setiap inci planet ini, ada pengetahuan yang jauh melampaui masanya, tersembunyi dalam gulungan kulit tua? Bayangkan ini, tahun 1513, Laksamana Ottoman Piri Reis dengan hati-hati menggambar sebuah peta, sebuah karya seni maritim yang luar biasa, akurat dalam detail garis pantai benua yang kala itu masih dalam tahap awal eksplorasi. Namun di antara semua detail yang mencengangkan itu, ada satu keanehan yang membekukan darah, yang menantang setiap narasi sejarah yang pernah kita dengar. Di bagian paling bawah peta itu, muncul sebuah benua raksasa dengan garis pantai yang jelas, pegunungan yang terukir rumit. Itu adalah Antartika, benua beku yang baru secara resmi ditemukan pada tahun 1820-an, lebih dari 300 tahun kemudian. Tetapi keanehan tidak berhenti di situ. Peta Piri Reis tidak menunjukkan Antartika sebagai hamparan es putih tak berujung yang kita kenal sekarang. Tidak, ia menunjukkan Antartika tanpa es, menampilkan topografi dataran rendah dan pegunungannya, seolah-olah penjelajahnya telah melihatnya ribuan tahun sebelum lapisan es tebal itu menelannya. Sebuah peta berusia 5 abad yang menggambarkan benua yang bahkan belum ditemukan dan lebih gila lagi dalam kondisi yang tidak pernah dilihat mata manusia modern. Mustahil bukan? Atau mungkinkah kita telah melewatkan sesuatu yang sangat besar? Tahun 1929, di sebuah istana tua Ottoman yang berdebu, Museum Topkapi di Istanbul, sekelompok sejarawan sedang menyisir tumpukan dokumen kuno yang terlupakan. Mereka menemukan selembar perkamen kulit gazel, digulung rapi, menunggu untuk mengungkapkan rahasianya. Itu adalah peta Piri Reis. Penemuan itu segera mengguncang dunia kartografi dan sejarah. Bukan hanya karena ketepatan luar biasanya dalam memetakan Afrika, Amerika Selatan, dan sebagian garis pantai Atlantik, tetapi karena detail yang terletak di bagian paling selatan gulungan itu. Di sana, digambar dengan ketelitian yang luar biasa, adalah garis pantai dan pegunungan dari daratan yang jelas-jelas Antartika. Kontroversi meledak seketika. Bagaimana mungkin seorang Laksamana Ottoman di awal abad ke-16 memiliki pengetahuan yang begitu rinci tentang sebuah benua yang baru akan ditemukan 3 abad kemudian? Yang lebih membingungkan lagi, peta itu menggambarkan Antartika dalam keadaan bebas es. Gunung-gunung menjulang tinggi, lembah-lembah terbuka, dan sungai-sungai mengalir menuju laut, seolah-olah seseorang telah memetakannya saat benua itu belum terkubur di bawah lapisan es setebal ribuan meter. Gambaran itu sangat akurat dengan apa yang nantinya akan diungkapkan oleh survei geologi modern, tetapi hanya setelah esnya dilelehkan. Siapa yang melihat Antartika seperti itu? Dan kapan? Pertanyaan itu berteriak dalam keheningan arsip, menantang setiap asumsi tentang peradaban kuno dan batas-batas pengetahuan mereka. Dunia tiba-tiba dihadapkan pada sebuah misteri yang tak terpecahkan. Sejarah, seperti yang tercetak di buku teks dan terpatri dalam kesadaran kolektif kita, selalu melukiskan Antartika sebagai misteri beku. Benua putih itu, yang secara resmi ditemukan pada awal abad ke-19 oleh penjelajah berani seperti Fabian Gottlieb von Bellingshausen atau Edward Bransfield, selalu diasumsikan terkubur di bawah selimut es abadi, mungkin selama jutaan tahun. Narasi universal adalah bahwa tidak ada peradaban manusia yang pernah melihat daratan di bawah selimut es itu, apalagi memetakannya. Namun, gulungan perkamen Piri Reis mengoyak narasi itu dengan brutal. Di sana, diukir dengan detail mengejutkan, bukan Antartika yang kita kenal hari ini, melainkan sebuah benua yang bebas es.
Pegunungan menjulang tanpa salju, lembah-lembah terbuka hijau, sungai-sungai mengalir ke laut, persis seperti yang akan diungkapkan oleh pemetaan seismik dan geologi modern, namun hanya setelah jutaan ton es mencair. Ini adalah gambaran yang seharusnya mustahil. Bagaimana mungkin seorang laksamana Ottoman pada abad ke-16 memiliki akses ke pengetahuan tentang sebuah benua yang secara resmi belum ditemukan 300 tahun kemudian, apalagi dalam kondisi yang terakhir terlihat puluhan ribu tahun yang lalu? Paradoks ini mencengkram. Ia berteriak dari setiap garis dan titik pada peta kuno itu, menantang setiap dogma sejarah yang telah kita terima. Seolah-olah ada sebuah bab penting yang sengaja dihilangkan dari buku-buku kita, sebuah peradaban atau setidaknya sebuah pengetahuan yang hilang di antara zaman menunggu untuk ditemukan kembali. Peta yang seharusnya mustahil itu bukanlah hasil penjelajahan pribadi Piri Reis, sang laksamana Ottoman yang disegani. Ia tidak mengklaim sebagai penemu benua beku tersebut. Sebaliknya, pada catatan di peta itu sendiri, Piri Reis dengan jujur menyatakan bahwa karyanya adalah sebuah kompilasi, sebuah mahakarya yang disatukan dari serpihan pengetahuan yang jauh lebih tua. 20 sumber kuno yang berbeda, ujarnya, menjadi dasar setiap garis dan titik yang ia ukir. Namun, di antara kumpulan gulungan perkamen dan manuskrip yang ia kumpulkan, ada klaim yang paling mencengangkan. Ia menggunakan beberapa peta yang digambar pada zaman Alexander Agung. Bayangkan, peta yang sudah ribuan tahun usianya bahkan sebelum Piri Reis lahir sudah memegang kunci rahasia benua yang seharusnya belum ditemukan, dan dalam kondisi yang tak seharusnya. Ini menggeser pertanyaan secara dramatis. Bukan lagi bagaimana seorang kartografer abad ke-16 memiliki pengetahuan ini, melainkan bagaimana sumber-sumber kuno itu mengetahuinya. Dari mana datangnya kebijaksanaan yang begitu presisi yang menggambarkan Antartika bebas es, sebuah kondisi yang terakhir terlihat puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum peradaban yang kita kenal muncul. Misteri itu kini berakar lebih dalam, jauh melampaui Piri Reis ke dalam kegelapan sejarah yang belum terjamah. Gelombang kejut yang sebenarnya menghantam para cendekiawan ketika mereka menganalisis penggambaran benua selatan pada peta Piri Reis. Garis pantai, teluk-teluk, bahkan jajaran pegunungan di pedalaman, semuanya tidak cocok dengan Antartika yang kita kenal sekarang, sebuah daratan yang terkunci di bawah lapisan es setebal ribuan meter. Sebaliknya, peta itu seolah menggambarkan Antartika tanpa es. Secara geologis, konsep ini bukanlah hal yang mustahil. Bumi telah berulang kali melewati siklus glasial maksimum yang membekukan dan periode interglasial yang menghangat selama jutaan tahun. Namun, terakhir kali Antartika memiliki garis pantai bebas es seluas itu adalah puluhan ribu tahun lalu, sebuah era yang mendahului bangkitnya peradaban manusia yang kita kenal, apalagi kemampuan untuk membuat peta dengan presisi geografis. Ini bukan sekedar peta, ini adalah sebuah jendela ke masa lalu yang terlupakan, sebuah penglihatan ke zaman di mana entitas kuno mungkin telah menyaksikan sebuah benua yang kita sangka selamanya terkubur dalam es. Gagasan itu beresonansi seperti lonceng yang membangkitkan, sebuah janji bahwa apa yang kita ketahui hanyalah permulaan. Ini bukan sekedar anomali kartografi, ini adalah bayangan peradaban. Sebuah peradaban yang cukup maju bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menjelajahi dan memetakan setiap sudut planet ini dengan akurasi yang menyaingi teknologi modern, ribuan, bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Bayangkan, di saat nenek moyang kita masih hidup di gua-gua atau baru belajar pertanian primitif, entitas-entitas ini sudah mengarungi lautan es yang belum mencair, mengamati daratan Antartika yang hijau, mencatat setiap lekuk pantainya. Dari mana asal mereka? Apa yang mereka cari? Bagaimana mungkin pengetahuan semacam itu bisa hilang sepenuhnya dari catatan sejarah kita, hanya menyisakan jejak samar pada sebuah peta kuno? Jika mereka memang ada, jika mereka memiliki teknologi dan pengetahuan yang melampaui pemahaman kita, maka narasi kemanusiaan yang kita pegang teguh mungkin hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang jauh lebih besar dan menakutkan. Rasa takjub membaur dengan kegelisahan.
Sejarah mungkin bukan garis lurus yang kita yakini, melainkan labirin dengan lorong-lorong tersembunyi, di mana kebenaran yang paling mendalam masih menunggu untuk ditemukan, atau mungkin sengaja disembunyikan. Gagasan itu mengundang kegelisahan sekaligus kekaguman, sebuah bisikan tentang rahasia yang mungkin terlalu besar untuk ditanggung dunia modern. Jika teori ini terbukti benar, jika peta itu benar-benar menguak jejak peradaban yang memetakan Antartika sebelum diselimuti es, maka seluruh narasi kemanusiaan yang kita pegang akan runtuh. Bukan sekadar bab yang perlu direvisi, melainkan keseluruhan buku yang harus ditulis ulang dari awal. Setiap tonggak sejarah, dari penemuan api hingga roda, dari pertanian primitif hingga pembangunan piramida, mungkin hanyalah pengulangan atau gema samar dari pengetahuan yang jauh lebih kuno. Bayangkan konsekuensinya. Kisah tentang eksplorasi dunia, garis waktu perkembangan teknologi kita, bahkan asal-usul peradaban kuno yang kita agungkan, semua itu akan menjadi fosil dari kebohongan yang tidak disengaja, atau mungkin kebenaran yang sengaja dikubur. Apa artinya kemajuan bagi kita jika ada yang datang sebelum kita dan mencapai puncak yang tak terbayangkan hanya untuk lenyap tanpa jejak? Gagasan itu mencengkeram benak, menuntut kita untuk menantang setiap dogma yang telah mengakar. Apakah kita benar-benar puncak rantai evolusi, ataukah kita hanya sekedar pewaris amnesia kolektif yang nyaman? Kebenaran itu terasa mengancam, sebuah urgensi untuk menyingkap selubung ilusi yang telah menipu kita selama ribuan tahun, dan rasa tidak nyaman yang menusuk bahwa kita mungkin telah menolak bukti yang terpampang jelas di depan mata. Maka, peta Piri Reis dengan garis pantainya yang aneh dan topografi yang tak masuk akal di zaman modern, bukanlah sekadar selembar perkamen tua yang lusuh. Ia adalah sebuah kunci, sebuah kode yang terukir di atas kulit hewan, menunggu untuk membuka gerbang menuju babak yang hilang dalam sejarah manusia. Ia bukan sekadar anomali kartografi, melainkan sebuah warisan yang ditinggalkan oleh tangan-tangan yang tak kita kenal, dari peradaban yang mungkin melampaui imajinasi terliar kita. Jika keberadaannya memaksa kita untuk menafsirkan kembali setiap halaman buku sejarah, jika ia adalah petunjuk terakhir dari sebuah babak peradaban yang pernah berjaya sebelum tenggelam dalam lautan es dan terlupakan oleh waktu, maka kita berdiri di ambang kebenaran yang mengerikan sekaligus membebaskan. Kebenaran itu bukan hanya tentang Antartika yang bebas es, melainkan tentang siapa kita sebenarnya, dari mana kita berasal, dan sejauh mana kita telah melupakan kehebatan para pendahulu kita. Apakah kita, dengan segala kemajuan yang kita banggakan, benar-benar siap menerima bahwa ada celah besar dalam pemahaman kita tentang masa lalu? Peta Piri Reis bukan hanya selembar perkamen tua. Ia adalah bisikan dari zaman yang terlupakan, sebuah undangan untuk mempertanyakan, untuk melihat melampaui yang diajarkan, dan untuk membuka mata kita pada babak sejarah manusia yang mungkin akan selamanya mengubah pandangan kita tentang dunia.